Oke, baik, selamat pagi. Saya ucapkan pada jemaat kasih Tuhan semuanya. Ya, dan kita kembali dalam pembelajaran kita akan kitab Wahyu ya. Kitab Wahyu, coba kita buka di dalam Wahyu. Dan kita sudah sampai di pasal 9. Dan kita akan melihat sangkakala yang ke-6 sekarang ya. Sangkakala yang ke-6. Dan kita akan baca ayat 13. Atau kita bisa baca juga dari ayat 12-nya. Ya. Ayat 12 sampai dengan ayatnya yang ke-21. Oke, kalau sudah dapat kita baca silih berganti sebagaimana biasa. Kemudian baru itu setelah kita akan berdoa meminta bimbingan Tuhan. Oke, saya akan bacakan dulu Wahyu 9 dari ayat 12. Celaka yang pertama sudah lewat, sekarang akan menyusul 2 celaka lagi. Lalu malaikat yang ke-6 meniup sangkakalanya, dan aku mendengar suatu suara keluar dari dan berkata kepada malaikat yang ke-6 yang memegang sangkakala itu, lepaskanlah ke-4 malaikat yang terikat dekat sungai besar Efrat itu. Maka lepaskanlah ke-4 malaikat yang telah disiapkan bagi jam dan hari, bulan dan tahun untuk membunuh sepertiga dari umat manusia. Dan jumlah tentara itu ialah 20.000 laksa pasukan berkuda. Aku mendengar jumlah mereka. Maka demikianlah aku melihat dalam penjara ini budak-budak dan orang-orang yang membaginya. Mereka memakai baju cerah, merah api, dan biru, dan kuning menyerang warnanya. Kepala budak-budak itu sama seperti kepala singa, dan dagunya keluar api, dan asap dan darah. Oleh ketiga malapetaka ini dibunuh sepertiga dari umat manusia, yaitu oleh api dan asap dan belerang yang keluar dari mulutnya. Sebab kuasa kuda-kuda itu terdapat di dalam mulutnya dan di dalam ekornya. Sebab ekornya sama seperti ular. Mereka berkepala, dan dengan kepala mereka itu mereka akan disusahkan. Tetapi manusia lain yang tidak mati oleh malapetaka itu tidak juga bertobat dari perbuatan tangan mereka. Mereka tidak berhenti menyembah roh-roh jahat dan berhala-berhala dari emas dan perak, dari tembaga, batu dan kayu yang tidak dapat melihat atau mendengar atau berjalan. Dan mereka tidak bertobat daripada pembunuhan, sihir, percabulan, dan pencurian. Oke, kita akan berdoa dulu untuk meminta pertolongan Tuhan. Kita Saudara Brian, nanti kita. Mari kita bersatu berdoa. Ya Bapak yang di surga, terima kasih Bapak karena kami boleh sampai ke tempat ini. Kami tidak masuk walaupun ya Bapak, sebentar kami ingin melanjutkan pembelajaran kitab Wahyu ini Bapak. Dengan Engkau berkata kepada Stephen yang mengajarkan kami, sehingga kami boleh mengerti atas kebenaran firman Bapak. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Oke, jadi kita lihat di sini ayat poin 1 kita dikatakan dari ayat 12 dikatakan bahwa celaka pertama sudah lewat. Apa maksudnya celaka yang pertama itu? Celaka yang pertama adalah sangkakala yang kelima ya. Jadi kita masih ingat, kita kembali lagi recap sebentar struktur dari kitab Wahyu. Ingat bahwa pasal 1 adalah hal-hal yang sudah terjadi ya. Pasal 2 dan pasal 3 adalah hal-hal yang sedang terjadi. Itu bicara mengenai masa gereja ya, sudah terjadi. Jadi sekarang ini karena pasal 2 dan pasal 3 bicara mengenai 7 jemaat, surat Tuhan kepada 7 jemaat. Dan 7 jemaat itu adalah perwakilan representatif dari banyak jemaat-jemaat yang lain ya. Jadi kita ada di masa gereja dan Tuhan berbicara kepada masing-masing gereja untuk menjadi kaki tiang, untuk menjadi terang baginya di seluruh dunia ya. Kemudian mulai dari pasal 4 dan seterusnya, sebenarnya di sini apa yang akan terjadi pasal 4 sampai 22 sebenarnya ya. Apa yang akan terjadi. Oke. Dan apa yang akan terjadi sesudah ini, sesudah apa? Sesudah masa gereja selesai. Dan apa yang akan
masa gereja selesai kapan? Masa gereja selesai pada saat terjadinya pengangkatan. Ya, pengangkatan. Jadi di pasal 4 ayat 1 dikatakan ada bunyi naiklah kemari, itu menggambarkan rapture, menggambarkan pengangkatan. Di mana Tuhan berseru dari surga, naiklah kemari. Orang percaya naik gitu. Oke, dan setelah rapture, setelah pengangkatan, di pasal 4 dan pasal 5, ya, pasal 4 sampai pasal 5 itu bicara mengenai apa yang terjadi di sorga. Di sorga seperti apa sudah digambarkan di pasal 4 dan pasal 5, dan sangat indah sekali, ada tata Tuhan dan lain sebagainya. Nah, mulai dari pasal 6 sebenarnya di sini kita melihat dibukalah meterai-meterai. Jadi sebagai bagian dari penglihatan di sorga adalah bahwa Tuhan punya rencana atas bumi ini. Tuhan punya program untuk bumi ini yang Dia tuliskan dalam sebuah gulungan kitab, ya. Nah, tetapi gulungan kitab ini dimeteraikan. Artinya sebelum program Tuhan ini bisa terlaksana, ya, meterainya harus dibuka dulu, begitu. Ya, dan program Tuhan ini bicara mengenai apa? Apa yang sudah Tuhan janjikan di Perjanjian Lama tentang bahwa Kristus akan memerintah di bumi. Jadi bicara mengenai kerajaan milenium sebenarnya, ya. Tetapi itu tidak bisa terlaksana sebelum ada hal-hal yang harus terjadi dulu. Jadi meterai-meterai harus dibuka gitu. Dan waktu itu di pasal 5 kita sudah lihat Tuhan bertanya, siapa yang berhak untuk membuka meterai-meterainya? Lalu nggak ada ketemu satu orang pun yang berhak untuk membuka meterai-meterai. Tidak ada satu orang pun yang berhak untuk melaksanakan program Tuhan atas dunia ini, gitu kan? Karena Tuhan ingin mendirikan suatu kerajaan yang benar, suatu kerajaan yang adil, suatu kerajaan yang bajik gitu. Tapi tidak ada yang mampu gitu, tidak ada manusia yang berhak menjadi raja atas dunia ini. Di kebaktian minggu malam yang minggu lalu saya ada berkhotbah di situ bahwa saya katakan bahwa di dunia ini tidak ada satu penguasa yang kita bisa percaya dia secara absolut. Ya, karena bahkan ada pepatah absolute power corrupts absolutely. Ya, jadi power corrupts, absolute power corrupt absolutely. Jadi kalau manusia diberikan kekuasaan, biasanya itu akan cenderung mengkorupkan dia. Ya. Kalau dia dikasih kekuasaan yang absolut, dia akan mengkorupkan secara absolut, begitu. Dan ya, apalagi di dunia ya, orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Hanya orang yang mengenal Tuhan saja yang bisa sedikit melawan itu. Saya masih ingat di salah satu contoh adalah George Washington. Ya, George Washington, presiden pertama Amerika, dan dia adalah seorang baptis, ya, berbiasa sekali seorang baptis, dan dia adalah presiden yang berkata waktu itu dia kan bapak, boleh dibilang bapak negara lah, begitu kan, bapak negara kayak Bung Karno lah gitu kalau di Indonesia ini, ya, kayak Bung Karno. Tapi George Washington dia sudah menjabat presiden 2 kali, dia bilang saya tidak mau lagi, saya tidak boleh, saya harus kasih yang lain, gitu ya. Nah itu memberikan contoh kepada orang presiden-presiden Amerika selanjutnya untuk tidak lebih dari 2 kali. Padahal bahwa presiden tidak boleh menjabat lebih dari 2 kali itu belum dijadikan undang-undang di Amerika sampai setelah Perang Dunia Kedua. Ya, jadi baru 1950-an berapa saya lupa, baru akhirnya dimasukkan ke konstitusi Amerika satu amandemen bahwa presiden tidak boleh lebih dari 2 kali masa. Ya. Dan itu pemicunya adalah karena ada satu presiden yang akhirnya lebih dari itu, yaitu si Franklin Roosevelt pada masa Perang Dunia Kedua. Jadi dia lebih dari dua masa. Tetapi sebelumnya tidak ada presiden yang lebih dari 2 masa. Kenapa? Mereka semua mencontoh George Washington, walaupun nggak ada hukumnya gitu, nggak ada aturan ininya, bakunya bahwa nggak boleh lebih dari 2 masa. Tapi semuanya mencontoh George Washington, gitu ya. Kenapa? Karena George Washington seorang yang percaya Tuhan tentunya di situ ya. Nah kita bisa melihat kontrasnya ya dengan ya bapak negara kita, bukan kita mau merendahkan bapak negara kita sih, gitu ya, Pak Soekarno, gitu ya. Tapi kita tahu bahwa kalau kita membaca sejarah Presiden Soekarno ya ada banyak kelemahan juga ya. Dia poligami misalnya, itu yang jarang diceritakan ya. Dia poligami, ya termasuk dia ingin menjadi presiden seumur hidup dan lain sebagainya. Ya tapi saya ingin hanya berkata bahwa dicari siapa yang berhak, siapa yang pantas, siapa yang layak untuk
menjadi raja atas seluruh bumi gitu kan. Penguasa seluruh bumi dalam kerajaan milenium itu tidak ada ditemukan satupun selain Yesus Kristus. Selain Yesus Kristus, dia adalah anak domba yang telah disembelih dan dia berhak untuk membuka meterai-meterainya. Akhirnya kita sampai pada pembukaan meterai. Dia buka meterai-meterai di sini ya. Kita nggak usah satu persatu, tapi meterai kita singkat saja. Meterai 1 sampai 4. Ini bicara mengenai 4 kuda. 4 kuda. 4 kuda ya. Kemudian meterai kelima. Ya, meterai kelima itu adalah martir. Ini adalah 4 kuda. 4 kuda ini yang ada antikristus, ada perang, ada kelaparan, ada kematian ya. Meterai 5 adalah ini martir-martir. Meterai 6 adalah gempa bumi besar dengan matahari, bulan, bintang-bintang digelapkan dan sebagainya. Ini suatu fenomena supranatural. Lalu meterai 7 masuk kepada 7 sangkakala ya. Nah, itu yang sudah kita lihat di pasal 8 ya. Jadi pasal 7 ada intermezzo, kita bicara soal 144.000 orang yang dimeteraikan ya, dari bangsa Israel. Kemudian ada jumlah yang begitu banyak dari bangsa-bangsa lain. Masuk pasal 8 kita melihat pembukaan meterai, pembukaan sangkakala, bukan meterai lagi, pembukaan meterai ke-7. Kemudian isinya adalah sangkakala. Ya, isinya adalah sangkakala dan sangkakala di sini dia adalah isi dari meterai ke-7. Dan kita melihat sangkakala 1. Nah, sangkakala 1 sampai 4 juga 1 unit di situ. Kalau kita masih ingat ya, sangkakala 1 sampai 4 1 unit, yaitu apa? Mengenai sepertiga. Jadi temanya adalah sepertiga. Jadi yang pertama adalah sepertiga pohon, kemudian sepertiga laut, kemudian sepertiga sungai atau air tawar, kemudian sepertiga matahari, bulan dan bintang. Ini adalah tema sangkakala 1 sampai 4. Masuk ke sangkakala 5 yang sudah kita bahas minggu lalu. Nah, sangkakala 5, sangkakala 6, sangkakala hanya 2. Dan sangkakala 7 ini disebut sebagai 3 celaka. Jadi Tuhan bilang apa? Celaka. Ya, sehingga tadi kita baca di ayat yang ke-12, celaka yang pertama sudah lewat, yaitu sangkakala ke-5. Celaka yang pertama sudah lewat, masuk ke celaka yang kedua di sini, sangkakala ke-6 yang menjadi pembahasan kita. Dan sangkakala ke-5 adalah Tuhan mengizinkan roh-roh jahat untuk menyiksa manusia, penyiksaan terhadap manusia selama 5 bulan. Penyiksaan terhadap manusia selama 5 bulan. Nah, apa yang akan terjadi di sangkakala ke-6 ini tadi sudah kita baca. Jadi kalau ini kita di Wahyu 9. Nah, coba kita lihat di poin nomor 1 kita. Oke, celaka ini mengacu kepada yang pertama dari 3 sangkakala celaka. Celaka ini adalah adanya pasukan malaikat di sini ya, atau pasukan roh-roh jahat boleh juga, pasukan roh-roh jahat atau pasukan malaikat dalam bentuk belalang supranatural yang menyengat manusia dan menimbulkan kesakitan selama 5 bulan. Ini kilas balik apa yang sudah kita bahas. Oke, kemudian poin nomor 2, pada sangkakala yang ke-6, jadi sekarang sangkakala yang ke-6 dibunyikan ya. Penghakiman didahului suara yang keluar dari keempat tanduk mezbah emas. Coba kita lihat di ayat yang ke-13 di sini. Lalu malaikat yang ke-6 meniup sangkakalanya, dan aku mendengar suatu suara keluar dari keempat tanduk mezbah emas yang di hadapan Allah. Keempat tanduk mezbah emas yang di hadapan Allah. Dan mezbah ini sudah kita temukan di pasal 8. Coba kita lihat di sini ya. Mezbah ini sudah kita temukan di pasal 8 ya. Mezbah ini sudah kita temukan di pasal 8. Mezbah ini sudah kita temukan di pasal 8 ya. Mezbah ini sudah kita temukan di pasal 8 ya. Mezbah ini sudah kita temukan di pasal 8 ya. Mezbah ini sudah kita temukan di pasal 8 ya. Mezbah ini sudah kita temukan di pasal 8 ya. Mezbah ini sudah kita temukan di pasal 8 ya. Mezbah ini sudah kita temukan di pasal 8 ya. Mezbah ini sudah kita temukan di pasal 8 ya. Mezbah ini sudah kita temukan di pasal 8 ya. Mezbah ini sudah kita temukan di pasal 8 ya. Mezbah ini sudah kita temukan di pasal 8 ya. Mezbah ini sudah kita temukan di pasal 8 ya. Mezbah ini sudah kita temukan di pasal 8 ya. Mezbah ini sudah kita temukan di pasal 8 ya. Mezbah ini sudah kita temukan di pasal 8 ya. Mezbah ini sudah kita temukan di pasal 8 ya. M
Wahyu pasal 8 ayat yang ketiga. Maka datanglah seorang malaikat lain dan ia pergi berdiri dekat mezbah dengan sebuah ketupat emas. Dan kepadanya diberikan banyak kemenyan untuk dipersembahkannya bersama-sama dengan doa semua orang kudus di atas mezbah emas di hadapan takhta itu. Jadi ini adalah mezbah emas yang di hadapan tata Allah. Dan masih ingat nggak? Saya sudah sering gambar ini, jadi moga-moga masih ingat. Ingat bahwa kemah suci atau bait suci yang didirikan di zaman Israel ini adalah diambil dari gambaran di sorga gitu. Dan dalam kemah suci itu tentu misalnya ini kemah suci atau bait suci, ada ruang kudus, ada ruang maha kudus. Dan di ruang maha kudus ada tabut perjanjian. Tabut perjanjian ini nggak boleh sembarang dilihat orang, dan ini nggak boleh ada orang masuk sini hanya satu kali setahun imam besar. Nah, lalu di sini ada apa? Di sini ada kandil. Ada kandil, jadi kayak lampu. Di sebelah sini ada meja roti sajian, tempat mereka menaruh roti di situ. Nah, di sini ada mezbah ukupan. Nah, mezbah ini terbuat dari emas, disalut emas. Dan itu berbeda dengan mezbah yang di luar di sini. Nah, ini mezbah korban bakaran. Jadi kalau misalnya mempersembahkan apa? Binatang itu di luar, bukan di dalam sini. Di luar, tapi ini mezbah tembaga. Jadi ini dibuat dari tembaga, sedangkan yang di dalam sini ini mezbah emas. Gitu ya, mezbah emas. Jadi mezbah emas adalah mezbah yang lebih dekat ke kehadiran Tuhan lah, istilahnya gitu ya. Lebih dekat kehadiran Tuhan. Di sini mezbah tembaga untuk mempersembahkan ini domba atau binatang lainnya ya. Jadi kita lihat di sini apa signifikansinya bahwa ada suatu suara keluar dari keempat tanduk lagi. Keempat tanduk mezbah emas yang di depan Allah. Nah, suara siapa ini? Pertama-tama ini suara siapa dulu? Ada suatu suara keluar dari keempat tanduk di sini ya. Dan memang Alkitab tidak menspesifikasikan ini suara siapa, gitu kan? Ada suatu suara keluar dari keempat tanduk mezbah emas yang di hadapan Allah. Tapi ayat 14, dan berkata kepada malaikat yang keenam yang memegang sangkakala itu, lepaskanlah keempat malaikat. Bahwa fakta bahwa dia memberikan instruksi kepada malaikat ini membuat kita berpikir bahwa suara ini kemungkinan besar adalah suara Tuhan sendiri sebenarnya. Ini suara Tuhan sendiri bisa jadi kemungkinan besar karena dia menginstruksikan malaikat ini untuk melakukan sesuatu. Ya, jadi dan kenapa ini ada suara keluar dari mezbah emas ini? Kenapa keluar suaranya keluar dari tanduknya begitu? Dan kenapa? Karena ingat mezbah emas ini di pasal 8 ini apa? Coba kita balik lagi ke pasal 8 di situ kan. Tadi yang kita baca ayat 3, mezbah emas ini adalah tempat apa? Doa orang-orang kudus naik kepada Tuhan. Doa orang-orang kudus naik kepada Tuhan. Dan rupanya penghakiman Allah ini dalam isian kita poin nomor 2 adalah bagian dari jawaban Allah terhadap doa. Ya, adalah bagian dari jawaban Allah terhadap doa. Jadi kita bisa tahu bahwa ketika orang percaya di seluruh dunia dianiaya ya, dan mengalami kejahatan dan sebagainya, kita selalu dikasih tahu oleh Alkitab kita tidak mencari dendam kita sendiri, benar nggak? Kan Alkitab berkata pembalasan adalah hakku, kata Tuhan. Jadi kalau misalnya orang berbuat jahat sama kita dan sebagainya, kita tidak disuruh untuk balas dendam gitu. Wah, jadi Batman misalnya kan, gara-gara keluarga saya dijahatin, wah saya jadi Batman, saya jadi apa, saya ini enggak ya. Tuhan tidak suruh kita seperti itu. Ya, Tuhan suruh bilang apa? Serahkan kepada Tuhan. Jadi kita berseru kepada Tuhan, ya, berilah keadilan. Ya, Tuhan hukumlah orang-orang yang jahat dan lain sebagainya. Dan rupanya itu tidak sia-sia kita ucapkan begitu ya, melainkan
Tuhan benar-benar mempertimbangkan doa orang-orang kudusnya yang berseru meminta keadilan, gitu ya, dan meminta supaya Tuhan menghukum orang-orang jahat. Waktu Tuhan menghancurkan Sodom dan Gomora, apa yang Tuhan katakan pada Abraham? Aku mau turun, aku mau melihat Sodom dan Gomora, sebab sudah naik kepadaku keluh kesah orang mengenai kota ini. Ya, jadi Tuhan punya hak untuk menghukum, dan termasuk di dalam tribulasi ini, ketika Tuhan melancarkan hukuman demi hukuman, itu adalah sebagiannya adalah karena menjawab doa-doa orang percaya sebenarnya, yang meminta Tuhan untuk memberikan keadilan, ya, dan menghukumkan orang-orang jahat di dunia ini, gitu. Dan kita masih ingat bahwa mezbah di sorga ini, karena nanti ada mezbah satu lagi. Kalau mezbah yang di sini ini kan yang disembelih ini apa ini? Binatang kan? Tapi coba kita lihat ada mezbah satu lagi di Wahyu pasalnya yang ke-6, yang ini, yang meterai yang kelima ini. Meterai yang kelima ini, ya. Di Wahyu 6 ayat 9. Dan ketika anak-anak domba itu membuka meterai yang kelima, aku melihat di bawah mezbah jiwa-jiwa mereka yang telah dibunuh oleh karena firman Allah, oleh karena kesaksian yang mereka miliki. Jadi kalau misalnya di bumi, mezbah yang satu ini adalah matinya domba dan segala macam. Oke, di sorga, di bawah mezbahnya ini ada jiwa orang-orang yang mati. Jadi darah para martir boleh dibilang. Dan yang menarik adalah bahwa kalau misalnya imam mempersembahkan kambing atau domba atau apa di sini, maka dia harus mengambil darahnya, kemudian dia harus, ya, terutama pada hari atonement, ya, hari penebusan, dia harus masuk ke sini, kemudian dia bubuhkan di tanduknya. Jadi rupanya mezbah Israel itu ada tanduk di keempat ininya, ada tanduk di sini, dan darah itu akan dibubuhkan ke 4 tanduk itu. Darahnya akan dibubuhkan ke 4 tanduk. Jadi menarik bahwa di pasal 9 baik lagi suara itu muncul dari keempat tanduk itu, ya, dari keempat tanduk, gitu ya. Jadi kenapa? Karena tanduk itu adalah tempat darah dipoles di situ. Ya, darah dipoles, darah korban dipoleskan di tanduknya, dan kembali menegaskan kepada kita bahwa darah para martir adalah seruan doa kepada Tuhan, ya, untuk menghukumkan orang-orang yang berbuat salah, ya. Oke, masuk ke poin nomor 3 kita sekarang. Masuk poin nomor 3. Penghakiman dalam sangkakala ke-6 adalah melalui pelepasan 4 malaikat. Jadi tadi kita baca di ayat 14, lepaskanlah ke-4 malaikat yang terikat dekat sungai besar Efrat itu. Yang A dalam kondisi terikat. Jadi 4 malaikat ini dalam kondisi terikat, disuruh dilepaskan. Ini berarti mereka adalah malaikat yang memberontak. Jadi malaikat kita harus bedakan dua, ya. Ada malaikat yang taat sama Tuhan, ada malaikat yang memberontak kepada Tuhan, ya. Dan malaikat yang memberontak sama Tuhan, ini ada yang masih bebas, lepas, ada yang Tuhan penjarakan. Kita sudah lihat di pembahasan sangkakala kelima bahwa ada sebagian yang dipenjarakan di Abusos. Tapi rupanya ada yang Tuhan tidak penjarakan di Abusos, tapi Tuhan ikat di tempat-tempat tertentu di dunia ini, yang tentu tidak kelihatan oleh mata kita, gitu ya. Tidak kelihatan oleh mata kita, tapi itu real, itu real, benar-benar ada begitu. Ya, dan ini ada 4 malaikat yang terikat katanya di sini dekat sungai besar Efrat itu. Dan ini memberitahu kita bahwa ada realita rohani yang tidak kelihatan oleh mata kita. Dan kita harus percaya itu, ya. Ya, kalau orang dunia kan penuh tahayul. Ya, mereka penuh tahayul, mereka banyak ada hantu ini, hantu itu, ya. Arwah ini, arwah itu, dan sebagainya. Dan iblis sangat mudah menipu orang dunia, karena memang sebenarnya ada gitu, ada roh-roh gitu, ada roh-roh begitu, tapi orang dunia ditipu untuk melihatnya dari perspektif yang salah, gitu ya. Sehingga tidak heran banyak orang dunia yang masih penuh tahayul itu bener loh, ada saya punya pengalaman begini, lain sebagainya. Memang ada gitu, memang ada hal-hal seperti itu. Dan satanis
itu benar-benar ketemu dengan malaikat-malaikat yang memberontak itu. Ya, saya ada di perpustakaan saya ada baca satu buku yang mantan satanis yang bertobat kepada Yesus Kristus. Dan dia menceritakan bagaimana pengalaman dia, ya bahwa dia benar-benar ketemu dengan malaikat-malaikat jahat ini, ya, terutama dan beberapa cara diantaranya adalah melalui okultisme dan penggunaan obat-obat terlarang. Jadi ketika dia fly dan lain sebagainya itu sangat memudahkan katanya, ya sangat memudahkan untuk bisa ketemu yang begini-beginian, ya. Dan mereka bisa berbicara kepada kita dan lain sebagainya. Jadi hal-hal seperti ini ada, gitu, ada. Jadi kita diberitahu bahwa bukan hanya hal-hal yang bisa kita lihat dengan mata kita. Yang kalau kita pergi ke Sungai Efrat sekarang, gitu kan, cari-cari aja mana ada 4 malaikat di sini, ya nggak akan ada ketemukan di situ, ya. Mana nih di Sungai Efrat? Ya, Sungai Efrat ini kan Sungai Efrat sungai yang panjang, ya. Dia dari Babel sana terus sampai ke wilayah ini Israel kuno dulu bahkan, gitu, ya. Oke, coba kita lihat masih di poin 3 kita di sini. Berlokasi di Efrat, ya, sungai. Berlokasi di Efrat. Sungai ini adalah batas tanah Israel. Batas tanah Israel, ya. Batas tanah Israel karena Tuhan pernah bilang, kenapa kita tahu ini batas tanah Israel? Coba kita buka di Kejadian pasal 15. Kejadian pasal 15. Dari ayat 18, ya, Kejadian 15 ayat 18. Pada hari itulah Tuhan mengadakan perjanjian dengan Abram serta berfirman, kepada keturunanmu lah kuberikan negeri ini, mulai dari sungai Mesir sampai ke sungai yang besar itu, sungai Efrat. Jadi sungai Efrat adalah batas utara dari wilayah Israel yang Tuhan kasih sebenarnya sekarang, ya. Coba kalau Anda punya Alkitab yang LAI punya, yang ini, coba kita buka di peta belakang. Nah, ini salah satu keuntungan masih pegang Alkitab fisik, ya. Ayo, berapa banyak yang ada Alkitab fisik? Udah jarang, kan? Dan kalau kita lihat di peta ini, peta yang pertama dunia zaman purba, kalian lihat di situ, ya. Kita bisa melihat sungai Efrat itu panjang di situ, panjang. Dan kalau misalnya wilayah Israel itu dikasih oleh Tuhan dari apa? Dari sungai Mesir sampai sungai Efrat, Anda bisa lihat di situ, itu besar tuh sebenarnya. Jadi kalau di peta modern sekarang itu sudah termasuk kayak wilayah Syria sekarang, wilayah negara Lebanon, ya, Lebanon, Syria. Kalau nggak salah Pak Ori baru dari mana itu? Ini Jordan, ya, Jordan tapi sebelah timurnya Sungai Yordan, gitu, ya. Nah itu juga masuk itu dulu wilayah Israel juga di situ, gitu kan? Wilayahnya suku Ruben, Gad dan setengah Manasye di situ, kan? Jadi ini wilayah kuno Israel dulu, ya, yang maksimum waktu itu adalah pada zaman pemerintahan Salomo pada waktu itu, ya. Mereka berkuasa paling besar lah, gitu, ya. Dan Tuhan kasih itu kepada orang Israel. Nah tentu Israel sekarang masih jauh lebih kecil dari itu, ya. Dan kita bukan berkata bahwa kita memperjuangkan politiknya Israel, nggak usah. Itu urusan Tuhan, gitu. Dan itu baru akan digenapi nanti di kerajaan 1000 tahun. Itulah, ya. Tuhan akan kembalikan lagi wilayahnya Israel seperti itu, ya. Itu bukan berarti kita sebagai orang Kristen nggak perlu, saya harus secara fisik, secara politik memperjuangkan Israel, nggak perlu juga, gitu, ya. Karena itu masalah rohani lah, ya. Itu Tuhan yang akan urus. Tapi ya itu Sungai Efrat. Dan di ini kita juga melalui kota Babel. Jadi salah satu hal yang menarik mengenai Sungai Efrat adalah dia melalui kota Babel dan menjadi batas Israel di situ. Ya, menjadi batas Israel. Jadi ini sungai yang signifikan. Bahkan di dalam Alkitab, ya, Sungai Efrat adalah salah satu sungai yang cukup signifikan, ya, cukup banyak disebut. Oke. Dan rupanya kenapa ada 4 malaikat yang diikat di situ rupanya, gitu, ya. Dan ini bisa jadi ada hubungannya
bahwa malaikat-malaikat ini mungkin pernah mau menyerang Israel. Ya, ini kita tidak tahu ya. Ini terus terang saya tidak katakan absolut karena Alkitab tidak kasih tahu kita. Tapi kalau misalnya malaikat-malaikat jahat ini pernah mau menyerang Israel gitu, dan mereka tertahan dan diikat di perbatasan, ya, di perbatasan Israel. Mengapa demikian? Karena rupanya kita ada membaca sedikit dalam Alkitab, sepertinya untuk wilayah Israel Tuhan jaga rupanya dengan malaikat-malaikat. Salah satu contohnya adalah, coba kita buka di Kejadian, kita di sini ya. Kejadian pasal 32. Ya, dan kalau kita lihat di judul perikop di dalam Kejadian pasal 32, judulnya apa sih itu? Yakub takut bertemu dengan Esau. Jadi waktu itu Yakub balik dari Laban kan, dia kan kabur ke Laban. Kemudian dia mau balik ke tanah perjanjian gitu. Dan ketika dia mau balik ke tanah perjanjian, apa yang dia lihat di ayat 1 di situ? Yakub melanjutkan perjalanannya, lalu bertemulah malaikat-malaikat Allah dengan dia. Ketika Yakub melihat mereka, berkatalah ia, ini bala tentara Allah. Sebab itu dinamainya tempat itu Mahanaim di situ ya. Mahanaim, nama Mahanaim secara literal artinya perkemahan, sudah. Bagi yang belajar Ibrani ya, itu dari kata mahane ya. Mahane jadi mahanot sebenarnya, tapi Mahanaim artinya dua perkemahan sebenarnya. Jadi dia bilang dua perkemahan malaikat di situ. Jadi rupanya ada malaikat yang berkemah di perbatasan tanah perjanjian, sehingga ketika Yakub pulang dari Ur Kasdim balik ke tanah perjanjian, dia bisa melihat perkemahan malaikat ini. Gitu ya. Jadi sepertinya Tuhan memberikan suatu perlindungan yang spesial di situ. Ya. Dan mungkin ya empat malaikat ini, malaikat jahat ini tadinya mau menyerang Israel atau lain sebagainya, kita tidak tahu. Oke, kembali ke dalam Wahyu pasalnya yang ke-9 tadi. Wahyu pasal 9 ayatnya yang tadi kita sudah lihat ayat yang ke ini ya, ke-14 ya. Dan ayat yang ke-15. Maka dilepaskanlah keempat malaikat yang telah disiapkan bagi jam dan hari, bulan dan tahun untuk membunuh sepertiga dari umat manusia. Ini masuk ke poin nomor 4 kita. Oke, keempat malaikat ini dibebaskan pada saat ini karena Allah telah mempersiapkan mereka untuk membunuh manusia. Dan itu adalah suatu peningkatan intensitas dari sangkakala kelima masuk ke sangkakala keenam. Ya, karena di sangkakala kelima Tuhan tidak mengizinkan malaikat-malaikat di sini membunuh manusia, tapi hanya menyiksa saja. Tapi sampai kepada sangkakala yang keenam, di sini Tuhan mengizinkan untuk membunuh manusia. Nah, membunuh sepertiga manusia. Ya, membunuh sepertiga dari umat manusia. Ingat bahwa di meterai yang keempat ya, yang sudah terbunuh adalah seperempat manusia. Ya, di meterai keempat, seperempat manusia. Nah, kita tidak tahu, kalau nggak salah Pak Oli pernah tanya ya, sepertiga di sini dari yang sisa atau dari yang awal gitu kan. Kalau kita asumsikan dari sisa lah maksudnya, maka jatuh-jatuhnya setengah mati. Ya, karena kalau misalnya manusia itu satu gitu kan, awalnya dikurangi seperempat jadi berapa? 3/4. Kemudian dihilangkan sepertiga dari ini kan 3 kurang 1 jadi 2/4. Jadi sisa setengah. Ya, kalau misalnya sepertiga di sini hitung dari sisanya. Ya, sisanya 3/4 ini loh, kan? Kalau dia mau hitung sepertiga yang dari awalnya, itu lebih banyak lagi berarti. Lebih banyak lagi karena harus 3/4 dikurang sepertiga, itu harus samakan penyebut dulu segala macam. Tetapi kita bilang bahwa ya bagaimanapun juga ini jumlah yang sangat besar. Ya. Dunia sekarang kan katanya sekitar 8M ya. Sekitar 8M ya. Jadi
Jadi kalau misalnya rapture terjadi dalam waktu dekat ini, berarti sekitar 8M jumlah manusia. Ya berarti dalam kurun waktu kurang dari 7 tahun, 4M manusia mati. Wah itu kalau COVID udah nggak ada apa-apanya. COVID aja orang udah panik kan. Ya kayak masih ingat nggak waktu 2020 di Wuhan katanya itu apa orang nggak sempet apa ke krematorium lah segala macam ya. Yang di Indonesia juga kan di Jakarta yang puncak-puncaknya itu kita dengar ambulans ini apa mobil jenazah ini kan dari karena kebetulan di sini kita dekat dengan Wisma Atlet tadi ya. Jadi di sini itu suara di graf itu suara apa ambulans itu sering banget gitu kan ngiung gitu di puncak-puncaknya COVID. Tapi itu akan seperti tidak ada apa-apanya kalau dibandingkan ini. Itu COVID itu hanya mati 0, sekian persen gitu. 0, sekian, 0, entah berapa gitu ya. Tapi kalau misalnya di masa tribulasi ini sampai 50% manusia mati. Wow, ya. Itu udah nggak usah dikuburin gimana lagi itu ya. Mau siapa yang kuburin aja udah bingung gitu. Dan ya ingat bahwa kebanyakan ini kan dari perang ya, dari kelaparan yang di sini ya. Tapi yang di sini juga. Nah, yang di sini kenapa? Karena apa di sini ya? Jadi kita akan lihat, ya rupanya ini adalah pekerjaan malaikat rupanya kali ini karena dilepaskannya 4 malaikat ini. Jadi 4 malaikat ini akan melakukan ini ya pembunuhan di sini, akan melakukan pembunuhan. Ya di poin nomor 4 kita. Waktu yang diberikan bagi mereka adalah 1 tahun plus 1 bulan plus 1 hari plus 1 jam atau kira-kira 13 bulan di sini ya. Kira-kira 13 bulan untuk membunuh 1/3 dari manusia. Ya. Suatu angka yang luar biasa. Ya. Dan ada banyak orang modern menolak otoritas Tuhan untuk melakukan. Dan mereka akan menuduh Tuhan jahat. Ya, kenapa Tuhan membunuh begitu banyak orang dan sebagainya. Tapi kita harus ingat bahwa ini sudah pernah terjadi sebelumnya, yaitu pada saat air bah Nuh. Gitu ya. Ini sudah pernah terjadi sebelumnya. Pada saat air bah Nuh, bahkan Tuhan hanya menyisakan 8 orang pada waktu itu. Dan kenapa Tuhan membunuh semua manusia pada saat air bah Nuh? Ya, karena kejahatan manusia sudah memuncak. Tuhan berkomentar di Kejadian pasal 6 bahwa segala kecenderungan hatinya adalah jahat semata-mata dan lain sebagainya, gitu kan? Dan kita bisa membayangkan, kita sebagai orang Kristen, orang yang sungguh-sungguh mengenal Tuhan, selama kita masih ada di dunia ini, kita adalah terang dan garam dunia. Tapi ketika rapture terjadi, ya, terang dan garam ini diangkat, begitu, hilang sementara. Maka kita bisa membayangkan kejahatan dan korupsi yang akhirnya muncul, gitu kan? Dan hal-hal dan parahnya lagi adalah bahwa dunia tidak akan menganggap hal-hal itu sebagai hal-hal yang jahat, tapi Tuhan menganggapnya sebagai hal-hal yang jahat. Dunia akan menganggapnya itu oke-oke saja. Dan kita bicara mengenai apa? Kita bicara mengenai hari ini manusia menganggap misalnya seks di luar nikah itu oke-oke saja. Padahal Tuhan menganggapnya suatu kejahatan. Dunia menganggap homoseksualitas oke-oke saja, terutama di negara-negara barat. Bahkan di negara-negara barat sekarang homoseksualitas sudah dianggap ya oke lah begitu. Karena pertempurannya sudah bergeser bahkan ke yang lebih parah lagi gitu. Kalau kita bicara LGBT gitu kan. Sekarang pertempurannya ada di TNI gitu. Ya, di trans ini sekarang pertempuran panas-panasnya, sedangkan yang LGB-nya ini kan seperti sudah biasa gitu. Sudah diterima aja begitu. Ya. Yang lesbian, gay, biseksualnya pertempuran di sini. Jadi dunia akan menganggap itu oke-oke aja. Dunia menganggap aborsi oke-oke aja. Bahkan
di negara-negara barat itu dianggap healthcare begitu, dianggap apa semacam hak seorang perempuan untuk membunuh bayinya dalam kandungan dan sebagainya. Jadi bukan hanya dunia melakukan kejahatan, dunia melakukan kejahatan dan tidak menganggapnya kejahatan, menganggapnya sesuatu yang normal, menganggap sesuatu yang baik bahkan dan sebagainya. Dan ini akan memuncak. Ini akan memuncak. Saya memprediksikan LGBT akan semakin memuncak di dunia ini. Ya. Kenapa? Karena Tuhan sudah nubuatkan apa? Pada hari kedatangan anak manusia itu akan seperti zaman Lot katanya. Tuhan sudah nubuatkan dalam Alkitab akan seperti zaman Lot katanya. Ya. Jadi ini pasti akan meningkat dunia. Dan ini kita masih ada mengucap syukur ya, bahwa kita hidup di negara yang mayoritas Islam gitu. Itu masih ada ininya, ada silver liningnya lah istilahnya gitu. Karena makanya ada orang bilang ya, tahun 80-an 90-an 1980-90-an adalah mimpi bagi orang-orang yang di dunia, di negara-negara berkembang seperti Indonesia dan lain sebagainya untuk kalau bisa pindah ke negara barat gitu. Karena dianggap negara barat itu apa? Maju dan hebat begitu. Tapi sekarang banyak orang mulai menyadari bahwa ternyata ada keuntungan besar juga tidak tinggal di negara-negara barat itu, gitu ya. Karena moralitas yang sudah begitu kacau, ya, sudah begitu kacau. Nah, jadi ada keuntungannya di situ. Dimana di negara-negara yang berkembang ini, negara-negara Asia dan lain sebagainya, walaupun tentu ada kekacauan kayak di Indonesia, tentu ada kekacauan kita sendirilah dan lain sebagainya. Bukan berarti Indonesia sempurna. Tapi minimal, ya misalnya kayak keluarga itu masih, ya struktur keluarga itu masih dijunjung lah, gitu. Ya, struktur keluarga masih dijunjung, gitu ya. Dan ini tidak seperti di negara-negara Barat, di mana struktur keluarga itu sudah amburadul, gitu ya, sudah kacau balau dan rusak, gitu ya. Jadi, ya Tuhan bilang, oke, ya, aku pernah menghancurkan seluruh dunia pada saat air bah Nuh dan menjelang kedatangan Yesus yang kedua, ya, ini penghakiman akan dilancarkan lagi, gitu ya. Oke, baik, kembali ke Wahyu 9 di sini. Ya baik, saya rasa kita akan stop sampai di sini dulu. Kita akan bahas ya sisanya di minggu yang akan datang karena waktu kita sudah ini ya, sudah hampir habis. Nah, kita tidak mau terlalu mepet juga sana. Jadi ini tolong disimpan. Masih ada sisa nggak ini yang di belakang ini? Habis ya? Habis. Ada yang nggak dapat? Oh ya, nanti saya print. Gak apa-apa saya print, karena Pak Luki juga mau biasanya. Enggak, berapa orang yang belum dapat? Satu aja ya. Oke. Satu aja yang belum dapat. Oh ada. Oke. Ya baik. Pas dari sini nih. Ya. Ini ada satu ya, ada gereja Keilat Mesianik Indonesia, datang. Gereja Keilat Mesianik. Ya, kenapa itu, Pak? Iya, dia mengutamakan bahasa Ibrani dan segala macam. Saya lihat kemarin itu waktu perjalanan dia Paskah itu. Ya. Sampai 4 kali makan gimana? Ya, kita bilang. Tapi lagunya kadang-kadang redeem itu, dia nyanyi lagu redeem juga. Sebenarnya begini, kita tidak ada masalah dengan bahasa Ibrani atau apa gitu ya. Tapi kita juga tidak perlu menganggap bahwa kita memerlukan itu untuk lebih rohani atau lain sebagainya, gitu ya. Kalau kita mempelajari bahasa asal kitab dengan motivasi yang benar, yaitu untuk semakin memahami firman Tuhan, ya bukan hanya suatu show untuk kayak ngegap-ngegap orang dan apa. Saya kayak menunjukkan, wah saya lebih gimana begitu ya. Maka itu oke saja, tapi kadang-kadang banyak ya gereja-gereja yang seperti ini. Saya melihat basisnya ini agak ngaco sedikit, Mas. Saya lihat juga nggak sesuai dengan ini. Dia lari ke perjanjian lama gitu. Benar. Perjanjian lama kita sangat senang, cuman kita bilang ya basis untuk gereja perjanjian baru dulu ya.
Nah, cuma kita pahami dari perjanjian lama nggak masalah. Gitu. Oke, baik. Dan ya seperti itu tadi, kita sebenarnya kayak misalnya mereka pasca lalu makan sana apa segala macam. Kita tidak lagi merayakan Paskah Yahudi, gitu kan? Nah, yang kita peringati adalah kebangkitan Yesus Kristus. Gitu ya. Jadi ya itu bahayanya. Oke, kita berdoa ya. Kita berdoa. Minta Pak Denis sebagai kita berdoa, silakan. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang diberikan oleh Pembala Stephen. Kiranya firman-Mu dapat benar-benar terserapi oleh akal budi kami sehingga kami dapat melakukannya untuk pedoman hidup kami. Sebentar lagi kami akan berjemaat. Kiranya Tuhan memimpin acara dalam berjemaat. Kami berdoa dan mengucap